Ya, perkenalkan ya teman-teman, kita dari mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Sains dan Teknologi. Kita bertiga ambil prodi Teknik Elektro. Kita di sini ada tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk sosialisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi untuk sosialisasi ke siswa-siswi dari SD, SMP sampai SMK, juga ada ke masyarakat. Ada beberapa pilihan dan kita bertiga memilih untuk sosialisasi tentang pembangkit listrik tenaga surya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fajrul Rofi. Samping saya Angga Kurniawan dan ini Ahmad Safi'i dari adik-adik. Kan ini di video ya, boleh perkenalan juga enggak, nama sama kelas berapa gitu. Bisa dimulai dari ya. Nama saya Farel Anam Prasetya. Muhammad Farel Anam Prasetya. Kelas sekolah gitu. Oh iya. Kelas ya. Kelas 8 kelas 9 ya. Kelas 9 SMP. Terus namanya Nama saya Alvarisi Kirastian. Kelas 9. ya, Nama mas yang saya sedikit tua siapa? Yang Ya, nama saya Rizky Marbaki. Kelas 9. terus sampingnya Nama saya Reza Fajar Biasa. Kelas 9. Nama saya Rizky Marana. Kelas 8. ya. Ya, nanti Mas Safi akan langsung menjelaskan sedikit tentang PLTS ya. Ya, di sini PLTS ya, udah tahu belum PLTS itu apa? Belum. PLTS itu yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi matahari dan dijadikan untuk listrik. Dan PLTS itu sangat ramah lingkungan, digunakan juga di daerah-daerah terpencil untuk pembangkit yang tidak ada listrik datang ke situ. Ya, langsung ke contoh pengaplikasian mandiri. Pengaplikasiannya yang pertama yaitu kita menyiapkan modul solar panel. Dan di sini itu modul ini digunakan untuk menyerap energi surya atau energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dan di sini ada min plus, yaitu di sini kita akan memasangi kabel, dan setelah pasang kabel kita dilanjut ke modul solar controller, yaitu bisa dilihat. Dan penggunaan solar controller itu untuk seperti charger untuk mengecas aki atau baterai. Dan di sini yang digunakan itu baterai 12 volt. Dan setelah baterai itu kita masuk ke arus AC, arus DC. Dan setelah arus DC kita itu akan keluar, jika kita membutuhkan arus AC, kita itu harus menggunakan satu alat lagi, yaitu inverter. AC itu apa, Mas? Ya, AC sendiri itu alternatif current yaitu apa ya? Arus bolak-balik. Sedangkan DC yaitu direct current yaitu arus arah. Contohnya di aki sepeda motor atau batu baterai. Dan ini contoh pengaplikasiannya di rumah. Misal rumah kita tidak terjangkau listrik PLN, kita bisa membangkitkan listriknya sendiri dengan cara ini. Contoh modul yang kecil ya,
kalau dipasang di rumah itu modulnya lebih besar. Yaitu kisaran dengan harga sekitar 80 ribuan kita bisa menghasilkan listrik. Terus dari ini Pak dipasang di genteng rumah. Terus dari genteng rumah ini dipasang kabel untuk instalasi ke dalam rumah. Nah, contoh instalasinya seperti ini. Jadi setelah kita aplikasikan ke rumah itu, setelah ya terserah kita ya mau listrik berapa, itu akan disesuaikan dengan batu baterai dengan solar panel, dan yang sebesar ini itu mengeluarkan daya yaitu 5 volt. Jika kita ingin instalasi rumah yang lebih besar lah, jadi kita membutuhkan ini yang lebih banyak lagi. Terus juga pengaplikasiannya lebih, ya alatnya lebih besar lah kalau kita ingin listriknya lebih. Nanti juga kalau ada yang pengen bikin ini bisa juga dijual ke PLN. Jadi kita jual listrik ke PLN gitu, nggak beli loh, nggak beli di PLN, tapi bisa jual kalau udah bisa merakit ini. Ini simple ya, bisa kayak tadi yang Mas Pi bilang, bisa mau buat yang minimalis atau mau buat yang besar sekalian, tergantung keinginan kita, mau arus yang kuat, yang gede sekalian, atau hanya sekedar buat nyalain lampu atau aki, ngisi aki ya. Terus misal ya kita bisa menjual, kalau kita bisa merakit ini yaitu PLTS, kita bisa menjualnya ke petani yang tidak ada listrik di sawah atau di kebun. Jadi kan misal di kebun itu butuh lampu kalau malam hari, ini bisa kita manfaatkan dengan PLTS ini. Dengan PLTS ini ya, misal ya kita mau rakit untuk sendiri yang skala kecil, kita bisa mengeluarkan biaya dengan solar panel ini sekitar 50.000, dan solar controller ini harganya sekitar 150-an. Terus dengan batu baterai, kalau kita manfaatkan aki motor itu yang 12 volt itu ya, 12 volt itu dengan harga 200. Berarti 150 200 sama aki 200, berarti 400. Terus kita tergantung kita itu mau pengeluarannya di AC atau di DC. Kalau di DC berarti bisa langsung dari batu baterai aki. Kalau kita ke AC itu harus menggunakan inverter. Inverter itu harganya sekitar 200-an, 200 lebih lah. Terus digunakan itu untuk mengubah tegangan DC ke AC. Dan misal dari arus AC, arus baterai itu mengeluarkan tegangan 12 volt. Nah, kita itu menggunakan inverter yang 220 watt. Jadi atau kita ingin menghasilkan listrik yang lebih, berarti kita gunakan inverter juga yang lebih besar, dengan harga juga lebih relatif ya, lebih lumayan lah. Jika kita menggunakan inverter yang kecil, yang skala kecil itu 230 watt, itu bisa kita gunakan untuk mengecas kayak ngecas HP bisa, terus menyalakan TV, menyalakan AC, menyalakan kipas, dan menggunakan untuk kulkas. Wis. Ya, mungkin segitu penjelasan dari kami. Ya. Kayak yang sudah dijelasin Mas Sapi ya.
Jadi tadi itu ada pembangkit listrik tenaga surya. Kita di sini ambil pembangkit ambil sosialisasi tentang pembangkit listrik tenaga surya karena ditugaskan sosialisasi tentang teknologi, dan kebetulan kita di prodi teknik elektro. Kita di teknik elektro itu mempelajari ada arus kuat sama arus lemah. Kalau arus kuat itu menjurunya ke pembangkit listrik, kayak bisa ke PLN. Kalau arus lemahnya bisa ke alat elektronik kayak servis HP dan lain-lain gitu. Cukup ya. Ya mungkin segitu dari kelompok kita bertiga. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dan lain sebagainya ya. Nggak ada lau medang apa-apa itu ya. Mohon maaf ya.